Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A TI Pagi 2022 ya. Pada mata kuliah kecerdasan buatan. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari kecerdasan buatan AI with Netika dengan studi kasus perkiraan cuaca. Sebelum itu kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu Ismi Awayatul Azmi, yang kedua saya sendiri Muhammad Firdan Sani, yang ketiga Intan Putri Rahayu, dan keempat ada Midah Ayu Parawansa ya. Oke, selanjutnya mengenai video ini ada pembahasannya, yaitu yang pertama pengertian Bayesian Network, kedua pengertian Netica, ketiga download dan instalasi aplikasi Netica, keempat fitur dan tools di aplikasi Netica tersebut, dan kelima penjelasan studi kasus. Untuk yang pertama yaitu Bayesian Network akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan Putri Rahayu. Pengertian Bayesian Network. Bayesian Network adalah model grafis yang probabilistik yang merepresentasikan sekumpulan variabel. Hubungan probabilistik diantaranya merupakan struktur berbentuk graf yang berarah tanpa siklus atau DAG, Directed Acyclic Graph. Model ini membantu menganalisis ketergantungan variabel, mengatasi ketidakpastian, dan mengambil keputusan berdasarkan probabilistik. Oke, dan selanjutnya akan dilanjut lagi apa itu pengertian Netica yang akan dijelaskan lagi oleh teman saya Intan Putri Rahayu. Pengertian Netica. Netica adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menganalisis jaringan Bayesian atau kita kenal dengan Bayesian Network. Fitur utama dari Netica adalah pembuatan jaringan Bayesian, analisis probabilitas, pengambilan keputusan, pemodelan risiko, dan pengenalan pola. Kelebihan dari Netica adalah mudah digunakan, grafis intuitif, analisis cepat, dukungan teknis yang baik, dan kompatibilitas dengan berbagai format file. Baik, terima kasih Intan Putri Rahayu telah mengajarkan pengertian Netica. Selanjutnya kita akan melakukan tutorial cara instalasi dan download aplikasi Netica yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ismi Awaliatul Azmi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mendownload Netica dan menjalankannya. Pertama, kalian buka browser kalian di Microsoft atau Firefox atau bisa juga di Google Chrome. Lalu ketikkan saja Netica download. Nah, di sini kalian pilih yang paling atas, download Netica application software. Di dalamnya ada beberapa versi. Ada versi Windows, ada versi macOS, macOS X, dan ada versi Linux. Di sini karena saya menggunakan versi Windows, jadi saya akan mendownload yang versi Windows. Dengan cara klik tombol download yang berlatar kuning ini. Bebas kalian mau menyimpannya di mana. Di sini saya akan menyimpannya di download. Kalian tunggu sampai downloadnya selesai. Setelah itu langsung buka. Nah, di sini kalian langsung instalasi Netica tersebut dengan cara mengkliknya. Lalu kalian bebas mau menempatkan di folder mana. Di sini saya akan menempatkan di folder download. Lalu selanjutnya klik unzip. Setelah selesai, akan ada folder baru yang bertuliskan Netica 701. Kalian langsung buka saja. Di dalamnya ada Netica 32 bit dan 64 bit. Kalian buka saja yang Netica 64 bit. Lalu klik limited mode. Untuk menjalankannya, kalian buka file, lalu new, dan klik network. Nah, ini sudah membuat file. Kalian tinggal menjalankannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya
Setelah melakukan download dan instalasi, kemudian ada tools-tools pada Netica yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Midah Ayu Parwansa. Yang pertama ada NewNet, membuat jaringan untuk analisis probabilistik. Yang kedua ada Open, ini untuk membuka file jaringan yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada Save, menyimpan jaringan yang sedang dikerjakan ke file. Dan yang keempat ada Save Cache, untuk menyimpan data kasus yang telah dimasukkan ke jaringan untuk analisis lebih lanjut. Dan yang kelima ada Get Cache from Findings, mengambil atau mengekstrak data kasus berdasarkan temuan yang telah dimasukkan ke jaringan. Oke, untuk selanjutnya ada Undo, ini untuk membatalkan tindakan terakhir yang dilakukan di jaringan. Lalu yang kedua ada Redo, mengulang tindakan yang sebelumnya dibatalkan dengan fitur Undo. Dan yang ketiga ada Add Nature Node, menambahkan node alami atau nature node yang mempresentasikan variabel probabilistik dalam jaringan. Dan yang keempat ada Addition Node, menambahkan node keputusan atau decision node yang merepresentasikan keputusan yang dapat diambil dalam jaringan. Dan yang kelima ada Addlink, menambahkan tautan atau hubungan antara dua node untuk menunjukkan pengaruh atau ketergantungan. Selanjutnya ada Remove Node Tables, ini untuk menghapus tabel probabilistik bersyarat atau CPT yang berkait dengan suatu node. Lalu ada Edit Table, ini untuk melihat atau mengedit tabel probabilistik bersyarat dari suatu node. Lalu ada Normalize CPT probabilistik, menormalkan nilai dalam CPT sehingga total probabilistiknya menjadi 1. Lalu Relation Rate Form Case, ini untuk memperbaharui atau mempelajari hubungan probabilistik di jaringan berdasarkan data kasus yang dimasukkan. Lalu ada Randomize CPT, mengisi tabel probabilitas bersyarat dengan nilai acak biasanya untuk eksperimen atau simulasi. Lalu selanjutnya Equation to Table, mengonversi hubungan matematis antara node menjadi tabel probabilitas bersyarat. Lalu selanjutnya ada CompileNet, ini untuk mengompilasi jaringan untuk mempersiapkannya melakukan inferensi dan menghitung probabilitas. Lalu ada Update Belief, memperbaharui keyakinan pada jaringan berdasarkan temuan yang dimasukkan. Lalu ada Remove Cache, ini untuk menghapus data kasus atau temuan yang telah dimasukkan ke jaringan. Lalu ada Absorb Nodes, menggabungkan satu atau lebih node ke dalam jaringan untuk menyederhanakan strukturnya. Lalu ada Report on Net, ini untuk membuat laporan tentang jaringan seperti deskripsi node, hubungan, dan statistik. Lalu yang terakhir ada Help Topics, ini untuk membuka dokumentasi atau bantuan tentang berbagai fitur di Netica. Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, kita akan membuat program AI menggunakan Netica dengan studi kasusnya yaitu perkiraan cuaca. Perkiraan cuaca ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, dan juga kecepatan angin. Wilayah dengan suhu tinggi dan kelembapannya rendah mungkin akan cerah, sementara dengan daerah dengan suhu yang rendah dan kelembapannya tinggi ini biasanya cenderung akan hujan. Dengan menggunakan pendekatan jaringan Bayesian, faktor-faktor ini dapat dianalisis untuk memprediksi kondisi cuaca yang paling mungkin terjadi berdasarkan data yang tersedia. Baik, oleh karena itu kita lanjut saja membuat program di Netica ini ya. Pertama kita buka dulu Neticanya, file, kemudian new, open, new network. Oke, baik, pertama kita kasih dulu node ya, karena tadi ada 4 faktor jadi kita memasukkan 4 node. Yang pertama itu ada suhu, yang kedua ada kelembapan,
Yang ketiga ada tekanan udara, dan pada saat mengisikan ini jangan ada spasi, jadi harus disatukan. Dan yang keempat ada kecepatan angin. Baik, kemudian setelah 4 node ini kita akan mempengaruhi cuaca dari perhitungan Netica ini. Kita cuaca. Dan di suhu ini memiliki 3 faktor, yaitu yang pertama ada suhu rendah, yang kedua suhu normal, ketiga ada suhu tinggi. Oke, kelembapan juga sama, ada rendah, normal atau sedang ya, dan juga tinggi. Suhu juga ini kita ganti menjadi sedang saja. Dan untuk tekanan udara ada rendah, normal, dan juga tinggi. Untuk kecepatan angin terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu kecepatan angin tinggi dan juga kecepatan angin rendah. Oke, setelah itu kita isikan saja pada node-node ini tabelnya yang akan mempengaruhi cuaca tersebut. Untuk suhu rendah kita akan memasukkan 70, sedang 20, dan juga tinggi 10. Oke. Untuk kelembapan pada suhu rendah 10, sedang 20, dan kelembapan tinggi 70. Kemudian tekanan udara rendah 50, normal 30, dan tingginya tekanan udara tinggi 20. Untuk mengisikan ini, karena persen probability, maka jumlah angka ini harus menjadi 100. Untuk kecepatan angin kita isikan saja 50-50. Setelah mengisikan angka-angka atau ya perkiraan di node suhu, kelembapan, tekanan udara, dan angin, kemudian sebelumnya kita kasih 2 handling yang akan mempengaruhi ke cuaca. Baik. Oh ya, sebelumnya dalam cuaca juga ada 4 stage, yaitu yang pertama ada cerah, kedua ada mendung, yang ketiga ada hujan. Baik, kita isikan saja tabel-tabelnya. Untuk cerah di suhu rendah, kelembapan rendah, tekanan udara rendah, dan kecepatan tinggi, cerahnya 30, mendungnya 20, dan hujan 50. Kemudian isikan saja sesuai dengan ketentuan yang masing-masing. Biasanya untuk suhu rendah itu akan menyebabkan hujan, dan kelembapan tinggi juga hujan, tekanan udara yang tinggi juga biasanya akan hujan. Untuk kecepatan angin itu kalau misalnya tinggi akan mengikat hujan yang badai. Baik, kita isikan saja. Setelah mengisikan angka-angka semua di node ini, kemudian kita langsung saja apply dan kita jalankan. Ya, seperti ini. Untuk suhu yang rendah di persentase 70%, rendah 20%, tinggi 10%, dan kelembapannya rendah 10%, sedang 10%, dan kelembapan tinggi 70,
tekanan udaranya 50, normal 30, tinggi 20, dan kecepatan anginnya rendah 40, tinggi 60, akan dapat menghasilkan perkiraan seperti ini. Hujan terjadi paling tinggi di sini, perkiraan cuacanya hujan menghasilkan 48%, cerah 20%, dan mendung 30%. Kalau misalnya ini suhu rendahnya ditinggikan, maka di sini akan terjadi perubahan, yaitu persentase hujannya akan menjadi semakin naik. Kita lihat kelembapannya juga ditinggikan, akan naik lagi, tekanan udaranya rendah akan semakin naik, curah hujan dan tinggi, maka akan menghasilkan seperti ini. Hujan 70%, cerah 10%, dan mendung 20%. Kalau misalnya kita dibalik, suhunya tinggi, yaitu ya panas gitu, kelembapannya rendah, dan juga tekanan udara tinggi dan kecepatan anginnya rendah, normal, maka akan menghasilkan cuaca yang relatif cerah dengan kemungkinan hujan 10, mendung 10, dan cerah 80%. Kalau misalnya kita sedang normal dan tinggi, mendung ini seperti ini, suhunya sedang, kelembapannya sedang, tekanan udaranya normal, dan kecepatan anginnya kita rendah ataupun tinggi, menghasilkan seperti ini. Hujan 30 dengan kecepatan anginnya rendah, hujan 30, cerah 20, dan mendung 30. Biasanya ini terjadi setelah hujan. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.